membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah memasuki episode ke-34 dari Tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-18 dan ke-19 dari Pupuh Kinanti dari kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini berisi tentang masalah sangkan paraning dumadi. Apa itu sangkan paraning dumadi? Episode ini akan membahasnya secara tuntas. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai agar tidak salah memahami istilah ini dan tidak terlewatkan setiap pelajaran penting yang terdapat di dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan penafsiran dan pendapat dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Monggo kita mulai saja dari bait yang ke-18. Pertandane Allah iku anang sira dipun eling, jabar jeri alif iko. Alif iku pesereki budi jati araniro, ilang budi sajroning. Artinya, Nabi Khidir mengakhiri pembacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melanjutkan memberikan penjelasan kepada Sunan Kalijogo. Tanda-tanda adanya Allah itu ada pada dirimu sendiri, harap direnungkan dan diingat betul. Asal muasal alif itu adalah letak kelemahanmu. Budi jati sebutannya, yang tidak merasa menimbulkan budi atau usaha untuk mengatasi lika-liku kehidupan. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa bukti keberadaan Allah itu ada pada diri manusia. Hal ini dapat dirasakan ketika seseorang melakukan tafakur dan merenungi tentang penciptaan dirinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 3-5, Allah berfirman yang artinya, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Sahabat sekalian, pada ayat keempat Allah menyebutkan sekaligus meminta kita agar berpikir atas penciptaan diri kita sendiri. Bagaimana sistem kerja tubuh bekerja sempurna atas izin dan kuasa Allah. Meski unsur kejadian manusia terambil dari bumi, tetapi manusia tidak hanya tercipta dari unsur itu,
ada sesuatu yang penting yang tidak dapat pada langit dan bumi. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Apakah unsur itu? Ia adalah ruh, sesuatu yang juga dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi Madinah pada Rasulullah SAW. Sementara Rasul hanya menjawab, ruh adalah urusan Allah, dan tiadalah kamu diberikan ilmu untuk mengetahuinya kecuali sangat sedikit. Karena keterbatasan manusia dalam mencapai unsur ruh ini, Rasulullah SAW enggan membahasnya lebih jauh, karena pengetahuan manusia sangat sedikit untuk mencapainya. Demikian pula jika unsur jasmani manusia mengalami kematian dan kehancuran, maka tidak dengan ruh itu sendiri. Apabila manusia mau menggunakan akal serta pikirannya, maka mereka dalam setiap bagian tubuhnya akan mendapatkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menemukan bahwa setiap bagian tubuhnya terbuat dari sebuah rencana yang luar biasa cerdas. Dan apabila diamati dengan penuh kecermatan, maka akan berujung pada sebuah kesimpulan bahwa semua itu adalah merupakan ciptaan, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul sangkan paraning dumadi, atau asal-usul manusia dan kemana tujuan manusia pada akhirnya. Pada mulanya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, kemudian terciptalah nukop gaib atau juhar awal. Nukop gaib atau juhar awal itu adalah merupakan garis kehidupan dan garis kematian manusia. Kehidupan dan kematian manusia telah digariskan dalam nukop gaib. Setelah manusia hidup, maka nukot gaib berubah menjadi nakdu atau neptu, atau daerah hidup yang menjadi tempat merasakan sesuatu yang sebenarnya dan hidup bersama ruh dan raganya. Apabila dalam kehidupan itu nafsu mutmainah mampu membawa hati kepada ketenangan, maka dia akan dapat mengendalikan dan mengalahkan 3 nafsu lainnya, yaitu nafsu amarah, kemudian nafsu supiyah, dan nafsu lawamah. Maka seorang hamba akan dapat menyatu dengan Allah. Jika terjadi kematian, darah hidup yang mengandung dalam kesatuan Jibril, Muhammad, dan Allah, maka akan kembali menjadi alif atau darah hidup dan bersatu dengan ruh yang berwujud, ruh ilahi atau ruh manusia yang sempurna. Kemudian di bait yang ke-19, kang micareku angendoraken birahi karo dudu karo iyo, yaiku kang juhar budi iku aran budi iman, alif tipe nekdu pesti. Artinya, bagi orang yang senang membicarakan dan memuji dirinya sendiri, maka akan dapat melemahkan semangat usahanya, antara tidak dan iya penuh dengan kebimbangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan juhar budi atau mutiara budi ialah apabila sudah mengetahui maksud dari budi iman, yaitu menjalankan segala tingkah laku dengan didasari keimanan pada Allah. Kemudian alif tercipta karena sudah menjadi suratan ketentuan yang digariskan. Memuji diri sendiri berarti menafikan peran Allah dalam kehidupan orang tersebut, karena segala kebaikan asalnya dari Allah dan bukan merupakan usaha diri sendiri. Hal ini akan membuat kepasaran kepada Allah ternodai, yang akhirnya akan menyebabkan kebimbangan tentang peran Allah dalam aspek kehidupannya.
Johar budi adalah melakukan segala sesuatu berdasarkan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, manifestasi setiap langkah yang dilakukan adalah amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alif atau darah hidup adalah merupakan ketentuan Allah atas diri seseorang. Inilah kemudian yang disebut dalam martabat ketiga, dalam martabat sebagai martabat wahidiyah. Pada martabat inilah diciptakan hakikat Adam dalam alam sifat, bukan alam zat. Dan karenanya yang pertama kali tampak adalah asma Allah. Martabat ini juga dinamakan sebagai martabat Nur Muhammad, sebagai penampakan kedua atau at-ta'ayunasani. Martabat ta'ayunasabidah yang mana semua telah nyata dan tetap dalam ilmu Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan sangkan paraning dumadi, di mana sangkan bermakna keberadaan manusia dan alam semesta merupakan ciptaan Allah, yaitu zat pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Dan paraning dumadi bahwa kelak pada akhirnya seluruh alam semesta akan kembali kepadanya. Filosofi sangkan paraning dumadi mengajarkan kepada kita bahwa tujuan akhir dalam kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain adalah jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, dan komitmen. Karena itu, ada sebagian orang yang mengidentikan pengetahuan sangkan paraning dumadi dengan filosofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Bacaan tersebut biasa diucapkan oleh umat Islam apabila mendengar kabar duka atau musibah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, kalimat tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bunyinya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat sekalian, demikianlah makna sangkan paraning dumadi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk mencari dan menemukan hakikat diri. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.